Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasahina dinu adiyanal kafal qalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhi kanu bil asri syari'atis shalihin amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam kelima di bulan Ramadan ini kita bisa melanjutkan pengajian yang rutin kita lakukan setiap malam sebelum melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan puasa, takrif puasa menurut syarat. Imsakun an-muftir biniyatul makhsusah, yaitu imsak maksudnya menahan an-muftir dari semua yang membatalkan puasa. Al-wajil maksus mania, dengan ketentuan wajah dalam cara yang khusus dan niat yang tertentu. Maksudnya dari jenis muftir, jadi macamnya yang membatalkan puasa. Salah satunya contohnya seperti usul mau'ain jauh, memasukkan barang dunia, memasukkan sesuatu kepada lubang yang menembus pada jauh, menembus pada lambung. Nah, itu salah satu membatalkan puasa. Atau melakukan jima dan segala macamnya. Jadi bukan hanya menahan lapar dan haus, ada beberapa yang harus kita tahan, yaitu salah satunya yang semua yang membatalkan puasa. Insya Allah pembatalan puasa itu kita akan bahas ke depan. Niat maksud dengan niat yang khusus. Kenapa? Karena tidak cukup ketika kita berniat dengan puasa Ramadan. Karena kenapa? Ramadan niat dalam niat puasa Ramadan an adai fardu syahri fardu pada hari sana pada tahun ini. Karena kenapa? Ada yang puasa Ramadan berupa qada, itu termasuk puasa wajib. Puasa wajib itu yang pertama adalah Ramadan, yang ketiga adalah qada Ramadan, 4 kifarat, 3 kifarat keempat nadar, dan itu semua termasuk kepada kategori yang diwajibkan dalam melaksanakan puasa. Bukan hanya Ramadan. Makanya ketika niat dalam Ramadan harus ditentukan puasanya wajib. Puasa wajib itu apa? Ramadan. Ramadannya kapan? Sekarang tahun ini apa ditutup? Yang sudah dibakukan, sudah disimpulkan memenuhi syarat niat, itu yang sering kita ulangi setelah ba'da tarawih kita masing-masing niat itu sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Jadi berpuasa itu pada waktu sepenuhnya siang full, di mana min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari mulai munculnya fajar sampai surutnya matahari. Muncul fajar bertepatan dengan waktu subuh, surutnya matahari bertepatan dengan waktu maghrib. Jadi hasilnya dari mulai munculnya fajar sampai surutnya matahari. 10 menit sebelum muncul fajar disebut imsak, hati-hati. 10 menit siap-siap. Nah, ketika masih dalam waktu imsak, ya, itu memang bisa melaksanakan makan minum dan segala macamnya. Yang penting jangan lewat waktu
subuh. Falai subuh sauman, dan tidak sah berpuasa dan di waktu siang hari, di waktu malam hari. Yang pertimbangannya dikenal. Jadi siang berpuasa itu dilaksanakan pada waktu siang hari. Nah, jadi nanti syarat-syaratnya dan pokoknya insyaallah akan kita bahas pada kajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama yang kita bahas man fariha di Ramadan aroma jazal niro. Barang siapa yang berbahagia masuk datangnya bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Sudah dibahas. Nah, ada lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kana awal Ramadan, apabila awal Ramadan datang, yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Madzalladzi ba'dahu fayuqarribu." Barang siapa yang mencintai Allah, maka akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, apabila datang tanggal 1 Ramadan, seorang ingin berusaha mencintai Allah, maka Allah akan mencintainya. Maka dari itu, barang siapa yang mencari Allah, maka Allah akan mencarinya. Dan barang siapa yang meminta ampun kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah subhanahu. Karena apa itu? Bihormati Ramadan, karena keagungan bulan Ramadan. Jadi ada 3 poin penting apabila datang awal Ramadan. Seorang yang memang mencintai Allah, Allah akan mencintainya. Seorang yang mencari Allah, Allah akan mencarinya. Seseorang yang minta ampun kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua dikarenakan disebabkan oleh kemuliaan bulan Ramadan. Subhanallah. Ayat Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kepada malaikat pencatat amal kebaikan disyaratkan pada bulan Ramadan hanya untuk mencatat amal kebaikan saja, dan tidak mencatat amal keburukan. Istimewanya amal kebaikan dicatat oleh Allah subhanahu oleh malaikat, dan amal keburukan tidak dicatat. Untungnya ya Allah ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. 2 bonus bagi dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pertama memerintah malaikat pencatat amal, hanya mencatat amal kebagusan, tidak mencatat amal keburukan. Satu lagi, dan Allah menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Itu semua kenapa? Karena dihormati Ramadan, kemuliaannya bulan Ramadan. Luar biasanya, sangat istimewa buat ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Fadilah tarawih alangkah 5 rasanya. Malam ke-5 fadilah wa fi lailatul khamisah. Allah Ta'ala mithla, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada orang yang sholat tarawih di malam ke-5 seperti pahala yang sholat di Masjidil Haram Mekah. Pahalanya seperti sholat Masjidil Haram Mekah. Amin ya Rabbal alamin. Dan pahala lagi seperti sholat di Masjidil Madinah, Masjid Nabawi Madinah. Tetap, yang ketiga diberi pahala lagi seperti orang yang sholat di Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa di mana? Oleh sangat istimewa. Pahala malam ini sama dengan pahala melaksanakan sholat di Mekah, di Madinah, di Aqsa, di Palestina. Sangat besar sekali pahalanya. Mudah-mudahan kita bisa datang jalan ke Mekah dan Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal
Bihormati Ramadan, karena kemuliaan bulan Ramadan. Doa malam kelima, hari kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni fihi minal mustaghfirina waj'alni fihi min ibadika as-salihina al-qanitina waj'alni fihi min awliyatika al-muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salatul qiyami jannatan ashabakumullah.